Halo semua, kenalin nama aku Kaila Nadia Surya dan teman aku Muhammad Ridho Wilham. Kami ingin menjelaskan mengenai art Ditosna menurut arsitektur dan kita akan membahas bangunan di Gedung Sate yang berada di Bandung. Jantung kota Bandung, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi simbol kebanggaan Jawa Barat, Gedung Sate. Tak hanya indah secara visual, gedung ini adalah saksi bisu sejarah kolonial dan perpaduan arsitektur yang memikat. Perpaduan gaya tradisional Nusantara dan sentuhan kuat Art Deco Eropa. Dulunya, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum. Kini, gedung ini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat sekaligus pusat pemerintahan provinsi. Gedung Sate memiliki 6 menara utama dan dibangun dengan struktur yang sangat kokoh. Di bagian dalam, terdapat berbagai ruangan administratif, ruang rapat, dan aula utama untuk kegiatan resmi. Di lantai dasar, kini terdapat Museum Gedung Sate yang dibuka untuk umum dan menampilkan sejarah pembangunan Bandung, dokumentasi arsitektur, hingga teknologi interaktif yang menjelaskan nilai sejarah bangunan ini. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gedung ini awalnya dirancang untuk menjadi kantor Departemen Verkeer and Waterstaat, Kementerian Pekerjaan Umum saat itu. Pembangunan gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda Johan Gerber bekerjasama dengan insinyur D. Rowe dan G. Hendricks. Mereka tidak hanya sekedar membangun kantor, tetapi menciptakan ikon arsitektur yang akan dikenang lintas generasi. Salah satu ciri paling khas dari Gedung Sate adalah pengaruh gaya Art Deco, sebuah aliran arsitektur yang populer pada awal abad ke-20. Gaya ini ditandai dengan bentuk geometris tegas, simetris, dan kesan modern serta elegan. Ciri Art Deco pada Gedung Sate terlihat pada fasad depan yang monumental, proporsi bangunan yang simetris, serta elemen dekoratif yang sederhana namun kuat. Namun uniknya, arsitek Gerber tidak hanya mengadopsi Art Deco, ia juga menggabungkan dengan elemen arsitektur tradisional Nusantara seperti atap limasan bertingkat yang mengingatkan pada pagoda dan candi-candi di Jawa. Di atas gedung terdapat ornamen berbentuk tusuk sate yang menjadi asal-usul nama Gedung Sate. Ornamen ini tidak hanya dekoratif, tetapi menjadi simbol yang menyatukan nilai lokal dan kolonial dalam satu bangunan. Dengan gaya Art Deco yang khas dan nilai histori yang dalam, Gedung Sate bukan hanya ikon Bandung, tetapi juga saksi sejarah Indonesia. Sebuah monumen hidup dari masa lalu yang terus berdiri kokoh hingga hari ini. Gedung Sate bukan hanya bangunan, tapi warisan. Art Deco adalah gaya arsitektur dan desain yang berkembang pesat di awal abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia I, dan mencapai puncaknya pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Nama Art Deco berasal dari pameran di Paris tahun 1925, Exposition Internationale d'Art Decoration. Gaya ini muncul sebagai simbol kemajuan, kemewahan, dan optimisme zaman modern. Ciri khas Art Deco antara lain bentuk geometris yang tegas, simetris, garis vertikal, serta penggunaan material mewah seperti marmer, logam, dan kaca. Desainnya menampilkan kemegahan tapi tetap modern. Gaya ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, khususnya di kota Bandung. Gedung Sate, Villa Isola, dan beberapa stasiun kereta adalah contoh nyata pengaruh Art Deco di tanah air. Hingga hari ini, Art Deco tetap dikenal sebagai gaya yang elegan, berani, dan abadi. Ia tak hanya membentuk bangunan, tapi juga merenggam sejarah semangat zaman. Untuk memahami Art Deco, kita harus kembali ke awal abad ke-20, ke Paris yang sedang bangkit dari kehancuran Perang Dunia Pertama. Setelah kelakuan dan ornamen berlebihan dari Art Nouveau, ada kerinduan akan sesuatu yang baru, modern, dan optimis. Para seniman dan desainer mencari inspirasi dari berbagai sumber, kubisme dan sofisme yang abstrak
penemuan arkeologi Mesir kuno yang memukau keindahan teknologi mesin, serta eksotisme seni Afrika dan Timur Jauh. Tidak hanya arsitektur, Art Deco juga meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Desain interior menjadi lebih fungsional, namun tetap elegan. Furnitur dirancang dengan garis-garis yang ramping dan detail metalik. Fashion menjadi lebih modern dan bebas, dengan Slipper Grace yang mencerminkan semangat emansipasi wanita, bahkan seni grafis, poster iklan, dan desain produk sehari-hari pun mengadopsi estetika Art Deco yang keren. Art Deco bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi, keindahannya merambah ke berbagai medium. Dalam dunia perhiasan, desainer menciptakan potongan-potongan geometris yang berani. Dengan berlian dan batu permata berwarna cerah, perusahaan seperti Cartier and Tiffany menjadi pelopor dalam menciptakan perhiasan Art Deco yang tak lekang oleh waktu. Dunia transportasi juga tak luput dari sentuhan Art Deco. Desain mobil kereta api dan bahkan kapal pesiar mewah seperti RMS dan Marley semua menampilkan garis-garis aerodinamis, detail krom, dan interior yang glamor. Art Deco juga mempengaruhi seni patung dengan figur-figur yang disederhanakan namun kuat. Seringkali menggambarkan gerakan dan kecepatan, bahkan tipografi dan desain logo pun mengadopsi huruf-huruf ramping dan blok mencerminkan modernitas. Sayangnya, kejayaan Art Deco tidak berlangsung selamanya. Dengan kejayaan depresi besar pada akhir 1920-an dan dimulainya Perang Dunia Kedua pada akhir 1930-an. Fokus masyarakat bergeser dari kemewahan dan keglamoran ke arah fungsionalitas dan penghematan. Art Deco mulai dipandang sebagai gaya yang terlalu berlebihan dan mahal. Gaya tersebut seperti modernisme internasional dengan filosofi from function, mulai mengambil alih dominasi. Art Deco mengalami kebangkitan pada tahun 1960-an. Minat terhadap gaya ini muncul kembali ketika di kalangan kolektor dan sejarawan seni. Kemudian, pada tahun 1980-an terjadi kebangkitan besar-besaran yang disebut Art Deco Revival, di mana elemen-elemen Art Deco diintegrasikan ke dalam desain kontemporer, modern, dan bahkan film. Hari ini, warisan Art Deco tetap kuat. Gaya ini terus menginspirasi desainer, arsitek, dan seniman di seluruh dunia. Dari gedung pencakar langit yang menjulang tinggi hingga perhiasan yang berkilau, Art Deco adalah pengingat akan periode di masa inovasi, optimisme, dan keinginan untuk menciptakan keindahan yang abadi pada madu. Serta gaya yang benar-benar merevolusi desain dan terus memancarkan aura kemewahan serta keagungan. Dengan gaya Art Deco yang khas dan nilai histori yang dalam, Gedung Sate bukan hanya ikon Bandung,
tetapi juga saksi sejarah Indonesia. Sebuah monumen hidup dari masa lalu yang terus berdiri kokoh hingga hari ini. Gedung Sate bukan hanya bangunan, tapi warisan.